chapter 13-15. Plot. Clint sangat terkejut mendapati bahwa Don Smith berada di sana dini hari begini. Kemudian Don Smith melepas topi top hatnya, menempelkannya di depan dadanya, lalu memperkenalkan dirinya lagi kepada Clint. Ia mengaku bahwa ia dari Nighthawk. Mendengar kata Nighthawk, perkataan Justice dan The Hangman saat berada di dunia kelabu terlintas di pikiran Clint. Nighthawk merupakan sebutan dari tim Beyonder dari gereja Dewi Evernight. Clint tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata dengan suara agak keras, "Kau bisa mengontrol mimpi? Kau baru saja membuatku memimpikan hal tadi." Don Smith memakai topinya kembali, sehingga dahi yang agak lebarnya tertutup oleh topi itu. Don Smith ini walaupun usianya masih sekitar 30-an tahun, tapi dahinya sudah agak lebar. Kemudian Don Smith menjelaskan bahwa ia tidak membuat Clint memimpikan sesuatu, namun hanya masuk ke mimpi Clint dan memberikan sedikit panduan seperlunya saja. Don Smith lanjut menjelaskan bahwa di dalam mimpi walaupun banyak emosi yang ditekan dan pikiran jahat yang disembunyikan, bagi veteran seperti Don Smith, semua itu bisa terlihat dan tak bisa disembunyikan. Ia lebih percaya Clint dalam mimpi daripada Clint di dunia nyata. Clint pun penasaran, bagaimana jika ia memimpikan sesuatu dari bumi saat Don Smith masuk ke mimpinya? Clint berpikir bahwa manusia normal tak akan bisa mengendalikan mimpinya. Namun ia merasa janggal. Kenapa ia masih bisa mengendalikan dirinya sendiri dalam mimpi? Mengontrol penuh apa yang ia ingin katakan dan bahkan dalam mimpi Clint, Don Smith hanya bisa melihat apa yang Clint ingin Don untuk lihat. Clint sedikit mengerti apa yang terjadi. Mungkinkah ini bisa terjadi karena berkah dari transmigrasi yang membuat Clint memiliki tubuh yang spesial? Ataukah karena ritual peningkatan keberuntungan? Pikir Clint. Don Smith heran karena Clint sama sekali tidak terkejut dengan kejadian ini dan menanyakan hal itu ke Clint. Clint hanya menjawab kalau mungkin karena ia selalu berdoa, berharap akan selalu ada kekuatan yang menolongnya. Don Smith justru berpikiran bahwa Clint bisa selamat bukan hanya karena keberuntungan. Kejadian ini membuat Don Smith akhirnya percaya bahwa Clint kehilangan sebagian ingatannya. Clint merasa lega karena mungkin ia tak perlu bertemu dengan expert itu. Karena jika expert itu adalah ahli hipnotis atau bisa membaca pikiran, rahasia besar Clint bisa terbongkar, yaitu rahasia bahwa ia adalah transmigrator. Namun ternyata Don masih ingin Clint untuk bertemu dengan expert tersebut. Don menjelaskan ke Clint bahwa tak ada jejak buku catatan dari keluarga Antigonus yang ditulis di era epoch keempat itu. Dan satu-satunya petunjuk hanya Clint. Clint terkejut mendengar penjelasan Don Smith tersebut. Ia juga sama sekali tak terfikirkan tentang keberadaan buku itu. Clint berpikir untuk menolak ajakan Don Smith, bahkan ia ingin lari. Namun mengingat apa yang telah terjadi di mimpinya, pasti akan membuat Don Smith memperketat penjagaan. Dan Clint saat ini tak mungkin menang melawan Beyonder. Banyak hal yang terlintas di pikiran Clint untuk menghadapi expert itu. Namun akhirnya Clint hanya bisa menerima kenyataan dan mengamati hal apa yang akan terjadi pada dirinya nanti. Sembari berharap mungkin kemampuannya yang bisa mengontrol penuh dirinya dalam mimpi tadi juga bisa menyelamatkan dirinya saat menghadapi expert itu. Clint kemudian menyetujui ajakan Don Smith itu. Namun sebelum itu Clint ke kamar mandi dulu, karena kan sejak awal ia keluar kamar karena memang ingin ke kamar mandi. Kemudian setelah cuci muka dan ganti baju, mereka berangkat. Clint dan Don Smith berjalan menuju pintu keluar bangunan apartemen Clint. Dalam sunyinya suasana dini hari, Don Smith bertanya pada Clint, kenapa di akhir mimpi Clint malah melarikan diri? Dan Clint pun menjelaskan, karena sebagian ingatan Clint hilang. Ia tak tahu apakah ia bersalah atau tidak terkait kematian Wells. Jika ternyata ia bersalah, tentu saja ia akan dihukum berat. Karena itu ia lebih memilih bertaruh untuk melarikan diri. Alasan yang masuk akal dari Clint. Clint ini pintar sekali ngeles. Mendengar jawaban itu, Don Smith pun hanya mengangguk
dan bilang kalau jika berada di posisi Clint, dia akan melakukan hal yang sama. Kemudian mereka menaiki kereta kuda untuk berangkat. Kereta kuda sama persis dengan yang ada di dalam mimpi Clint, dengan 4 roda ditarik oleh satu kuda, dan terdapat gambar emblem polisi di sisi kereta kuda itu. Bagian dalam kereta kuda itu beralaskan karpet tebal dan tercium aroma yang menenangkan. Bulan yang berwarna crimson atau merah tua menyinari, membuat dini hari kota Tingen berwarna gelap kemerahan. Kereta kuda yang ditumpangi Clint berjalan menuju kediaman Wells McGovern dan diterangi warna kekuningan lampu jalan. Di perjalanan, Clint mencari topik pembicaraan dan bertanya pada Dunsmith jika setelah bertemu ekspert nanti ia terbukti kehilangan ingatannya dan ia tak terbukti sebagai pelaku, apakah semua ini akan berakhir. Dunsmith menjawab secara teori iya. Namun sebelum itu, Nighthawk harus memastikan jika tak ada kutukan di tubuh Clint, tak ada jejak benih-benih iblis, dan tak ada gangguan psikologis. Dunsmith kemudian tersenyum, senyum yang tak biasa. Dunsmith melanjutkan bahwa selalu ada hal yang tak terduga bila berurusan dengan hal semacam ini. Clint tentu saja bingung dan bertanya lagi. Misalnya, sambil menyalakan pipa tembakau, ia menghisapnya dan mulai bercerita. Saat kita yakin segala sesuatunya telah berakhir dan semua telah kembali normal, masa lalu itu muncul dengan cara yang mengerikan dan menakutkan. Jelas Dun yang membuat Clint merinding. Dun melanjutkan dengan memberi contoh tentang kasus di masa lalu yang pernah ia tangani beberapa tahun yang lalu. Kasus tersebut terkait kultus sesat yang mengharuskan para pengikutnya untuk berkorban dan bunuh diri satu persatu. Ketika salah seorang pengikutnya terpilih untuk gilirannya melakukan pengorbanan yang membuatnya harus bunuh diri atas nama kultus sesat itu, insting bertahan hidupnya mendorongnya untuk kabur dan melapor polisi. Kasus ini kemudian dilimpahkan oleh polisi ke Nighthawk. Mereka dengan mudah menyelesaikan misi ini karena tak ada anggota sekte tersebut yang merupakan Beyonder. Dan dewa yang mereka sembah hanyalah kepercayaan buatan orang untuk kepuasan dan uang belaka. Setelah semua berakhir dan kembali normal, salah satu anggota sekte yang lapor tadi sudah dipastikan bahwa tidak ada kutukan di tubuhnya, tak ada jejak-jejak benih iblis, tak ada gangguan psikologis, tak ada apapun. Kemudian semua tampak sudah berakhir dan kembali normal. Ia dapat pekerjaan yang layak, menikah dengan istri yang baik, dan punya anak. Masa lalu kelamnya tampak sudah lenyap. Namun pada bulan Maret tahun ini, walaupun punya finansial yang sehat, istri yang penyayang dan anak yang lucu, ia gantung diri di kantornya dan meninggal. Tentu saja Clint jadi overthinking setelah mendengar cerita itu. Bagaimana jika hal yang sama terjadi padanya? Setelah itu suara dari luar terdengar. Pengemudi kereta kuda memberitahu bahwa mereka sudah sampai di kediaman Wells. Kediaman Wells adalah tipikal rumah bangsawan Inggris di masa lalu dengan kebun di depan rumahnya yang luas, membuat jarak antara pintu gerbang dan pintu masuk rumah berjarak cukup jauh. Sebelum itu, Dun menjelaskan pada Clint bahwa ekspert yang akan mereka temui adalah seorang medium arwah. Mereka berjalan melalui gerbang utama menuju ke rumah dengan 2 lantai melalui jalan setapak. Sebelah kiri adalah kebun bunga dan sebelah kanan adalah kebun rumput. Saat melewati jalan setapak ini, Clint merasa banyak mata yang mengawasinya. Dari tengah kebun bunga, dari kebun rumput, dari atas atap, dari sudut yang gelap, di belakang ayunan, semua terasa ramai. Namun ia tak melihat seorang pun di sana. Bulu kuduknya merinding. Ia berkata pada Dun bahwa ada yang aneh. Namun dengan ekspresi yang tak berubah, Dun hanya menyuruh Clint untuk mengabaikan mereka. Karena yang bilang itu adalah Nighthawk, Clint hanya menahan rasa merindingnya dan terus berjalan. Bunga di kebun itu tampak bergoyang-goyang tanpa terlihat ada orang ataupun angin di sana. Dalam hati Clint mengeluh, jika terus begini, aku bisa gila. Akhirnya mereka sampai di depan pintu masuk rumah. Dun memutar knop pintu dan mendorong pintu untuk masuk. Di ruang tamu, lampu gantung tak menyala. Terdapat meja dari marmer dan dikelilingi sofa. Di tengah meja ada lilin sebagai penerangan, namun warna apinya biru.
Di tengah sofa, seorang wanita berjubah hitam, memakai eyeshadow biru dan blush on biru. Gelang perak dan liontin di pergelangan tangannya. Pakaiannya tampak seperti cenayang. Dali. Untuk seorang medium, ia tergolong cantik. Ia menatap Don Smith dan Clint, lalu menyampaikan bahwa arwah penghuni asli rumah ini, termasuk Naya dan Wells, telah lenyap. Yang ada hanya arwah tak berguna yang tak tahu apa-apa. Mendengar itu, Clint baru sadar dan terkejut karena ternyata yang mengamatinya sepanjang jalan tadi adalah arwah. Dan sebanyak itu, Clint lalu melepas topinya, meletakkannya di dada dan sedikit membungkuk. "Selamat malam, madam." Don Smith menyuruh Dali untuk juga memeriksa Clint. Mungkin akan ada petunjuk yang bisa didapat. Kemudian Clint duduk dengan tenang. Dalam hati, Clint berkata apakah ia akan selamat nanti ataukah rahasianya akan terekspos. Semua tergantung pada apapun yang akan terjadi nanti. Ia hanya bisa pasrah karena ia tak punya apapun yang bisa ia gunakan. Clint merasa sangat lemah. Kemudian Dali memberi penjelasan sebelum memulai ritualnya. Ia menatap Clint dengan mata hijau zamrudnya sambil tersenyum dengan sangat manis. Ia berkata pada Clint dengan nada sedikit menggoda bahwa Clint bukanlah musuh sehingga ia akan lembut pada Clint. Dali melanjutkan, ia akan memberikan sebuah wewangian yang nanti akan membuat Clint merasa rileks dan bergairah. Sehingga Clint nanti akan bisa melepaskan perasaannya dengan perlahan dan menikmati prosesnya. Terdengar aneh, pikir Clint sembari berekspresi agak terkejut. Melihat ekspresi Clint, Don hanya tertawa dan menjelaskan kalau Dali hanya sedikit menggoda Clint agar ia tak tegang. Penganut Dewi Evernight seperti mereka berbeda dengan penganut gereja sang penguasa badai yang kaku pada wanita. Wanita di kepercayaan Dewi Evernight lebih bisa berkembang dan bisa bercanda pada lelaki. Clint juga paham karena ibunya dulu juga penganut Dewi Evernight. Clint kemudian berkata, "Bukan, aku hanya tak terfikirkan kalau dia seperti Clint ingin berkata wanita penggoda, namun tak ia katakan. Don menenangkan Clint kalau Dali seperti itu hanya agar Clint rileks. Dali bahkan lebih tertarik pada mayat daripada manusia, canda Don, yang justru membuat Dali terdengar lebih aneh. Kemudian ritual itu dimulai. Dali membuka botol kecil dan meneteskan cairan dari botol itu ke lilin dengan api biru di meja. Bau wangian keluar. Dali menyebut aroma itu aroma Amanta dari bahasa Hermes yang artinya ketenangan. Sedangkan ramuan yang diteteskan itu bernama Eye of Spirit atau mata arwah. Setelah menghirup aroma ini, pandangan Clint menjadi buram. Arwah Clint terasa keluar dari tubuhnya. Area sekitar tampak lebih jelas dari sebelumnya. Ia juga mendengar banyak sekali orang tak kasat mata yang saling berbicara. Clint berpikir bahwa hal ini rasanya seperti ritual peningkatan keberuntungan yang pernah ia lakukan. Tapi tanpa rasa sakit kepala, dan Clint masih bisa berpikir rasional. Ia sepenuhnya bisa mengontrol apa yang ia katakan dan pikirkan. Kemudian area sekelilingnya berubah menjadi buram, seperti ia dikelilingi kabut tebal. Di depannya tampak sepasang mata menatapnya, mata hijau zamrud milik Dali. Dali memandu arwah Clint untuk masuk ke dalam samudra ingatannya yang dalam. Namun Clint yang sadar penuh dan mampu mengontrol dirinya dengan penuh juga, tetap meyakinkan bahwa dirinya lupa sebagian ingatannya. Dali mencoba sekali lagi, namun Clint tetap mengatakan bahwa ingatannya hilang sebagian. Dali pun kemudian mengakhiri ritualnya dan memandu Clint untuk sadar kembali dari dunia spiritual itu. Clint perlahan membuka mata. Di depannya lilin masih menyala. Don tetap duduk nyaman di depannya, begitu juga Dali, yang juga masih di tempat yang sama. Don dan Dali saling berbicara tentang ritual yang telah dilakukan tadi. Dali menjelaskan bahwa pelaku dari kejadian meninggalnya Wells ini tak meninggalkan jejak sedikit pun. Mendengar itu, Clint jadi lega.
Ia kemudian pura-pura tak ingat dengan yang barusan terjadi dan bertanya, "Oh, sudah selesai? Apa yang terjadi? Rasanya aku seperti tertidur." Clint ini selain jago ngeles, dia juga jago acting. Dali sudah memeriksa tubuh Naya dan Wells. Mereka jelas bunuh diri. Yang menakutkan adalah hal yang mendorong mereka untuk bunuh diri. Tak meninggalkan jejak sedikit pun, terang Dali. Dali kemudian mematikan lilin di tengah meja itu lalu berkata bahwa ia butuh istirahat. Clint dan Dunn meninggalkan kediaman Wells. Dunn menjelaskan bahwa Clint sekarang sudah bisa pulang. Clint menanyakan apakah tak perlu menguji apakah terdapat kutukan atau jejak-jejak mencurigakan di tubuh Clint. Dunn menjawab jika Dali tidak berkata apapun maka berarti tubuh Clint bersih. Tentu saja Clint masih belum yakin bagaimana ia bisa memastikan jika tak akan ada masalah lagi di masa depan. Dunn menjawab bahwa berdasarkan statistik kasus yang pernah ia tangani, kira-kira 80% orang yang berhasil lolos dari insiden tak akan mengalami hal-hal yang aneh. Kurang lebih seperti itu. Mendengar itu, Clint makin ragu karena masih ada 1/5 orang yang kurang beruntung. Clint juga tak mau mencoba keberuntungannya, terang Clint. Dunn pun menyarankan mungkin Clint bisa bergabung dengan Nighthawk sebagai staf sipil. Mereka saling berbicara sambil masuk ke kereta kuda. Bagaimana bisa semudah itu menjadi Nighthawk? Jawab Clint tak percaya. Apalagi anggota Nighthawk juga akan menjadi Beyonder. Apakah juga segampang itu untuk menjadi Beyonder? Dunn menjelaskan bahwa sebenarnya jika Clint menjadi anggota Nighthawk, ia akan kehilangan banyak hal, misalnya kebebasan. Selain itu, Clint bukanlah anggota dari gereja manapun. Dunn kemudian menatap Clint dengan serius dan berkata bahwa di antara kasus yang mereka, yaitu Nighthawk, Mandat Punisher, The Mercenary Halfman, dan yurisdiksi lain tangani tiap tahun, 1/4-nya adalah kasus Beyonder yang hilang kendali. Dan di antara 1/4 itu, sebagian besarnya adalah rekan mereka sendiri. Gelombang emosi menghujam pikiran Clint Moretti dengan sangat deras. Ia selama ini ingin menjadi Beyonder karena ingin selamat, tapi tak disangka menjadi Beyonder memiliki bahaya yang tersembunyi. Secara insting ia bertanya kenapa hal itu bisa terjadi. Suara langkah kaki kuda di heningnya kota Tingen terdengar sangat keras. Kereta kuda melaju dengan pasti. Dunn menjelaskan bahwa hal itu hanya bisa diketahui dan dimengerti jika Clint bergabung menjadi salah satu dari mereka, maksudnya Nighthawk. Staf sipil juga dianggap sebagai salah satu bagian dari Nighthawk, yang artinya jika Clint menerima tawaran untuk bergabung ini, ia akan mengetahui, mengerti, dan tahu rahasia yang berhubungan dengan Beyonder, mengetahui bahayanya menjadi Beyonder, dan bisa memutuskan untuk menjadi Beyonder atau tidak setelah mengetahui semuanya. Dunn menjelaskan bahwa seseorang tidak bisa menjadi Beyonder hanya karena dia ingin. Gereja sangat ketat terkait hal itu. Dalam hati Clint menjawab, akan lebih aneh kalau itu tidak ketat. Kemudian Clint bertanya lagi pada Dunn tentang apakah menjadi staf sipil juga ketat kriterianya. Dunn menjelaskan bahwa kriterianya juga sangat ketat, namun akan tak jadi masalah jika yang ingin bergabung itu adalah Clint. Clint tentu saja bertanya lagi kenapa, sambil merasa GR dan berpikir mungkinkah karena dia adalah transmigrator yang bagaikan kunang-kunang di gelapnya malam, tampak terang dan menarik perhatian. Dunn menjelaskan alasan kenapa Clint akan langsung diterima jika ingin bergabung. Pertama, karena Clint mampu survive dari insiden ini tanpa bantuan dari Nighthawk. Singkatnya, Clint beruntung. Orang beruntung akan dengan senang hati diterima oleh Nighthawk. Melihat ekspresi Clint yang kosong saat mendengar jawaban itu, Dunn tersenyum dan mengatakan bahwa ia bercanda. Kemudian Dunn mengatakan alasan yang lebih masuk akal. Alasan kedua, Clint adalah sarjana sejarah dari Universitas Koi, yang mana sangat dibutuhkan oleh Nighthawk. Karena mereka sering menemukan dokumen dari era Epoch keempat yang sulit diterjemahkan. Banyak kultus yang ingin memperoleh informasi dari dokumen itu untuk memperoleh suatu kekuatan yang tertulis di dokumen itu. Karena itu, kadang Nighthawk harus meminta tolong pada arkeolog atau
ahli sejarah di luar organisasi yang berisiko membocorkan rahasia Nighthawk. Karena itu, jika ada seorang profesional yang ahli dalam satu hal bergabung ke Nighthawk, maka akan sangat membantu. Alasan ketiga, karena Clint telah mengalami hal-hal yang bersama dengan Nighthawk, sehingga mengundang Clint untuk bergabung tak akan menyalahi klausul kerahasiaan. Clint bertanya lagi, kenapa Nighthawk sangat ketat pada kerahasiaan informasi? Bukannya lebih bagus dipublikasikan agar orang-orang bisa belajar dan bersiap terhadap bahaya yang akan terjadi? Menurut Dunn, hal itu tidak tepat karena kebodohan manusia melebihi dari yang dibayangkan. Mempublikasikan justru akan membuat orang-orang melakukan hal yang sama dengan yang dipublikasikan. Clint hanya mengangguk dan setuju, serta menjawab dengan sebuah quote yang keren. Satu-satunya hal yang dapat dipelajari dari sejarah adalah bahwa manusia tak pernah belajar dari sejarah. Kemudian Dunn menjawab, quote dari Kaisar Rosell tersebut sungguh penuh makna. Kaisar Rosell mengatakan itu. Pendahulu transmigrator ini tak memberi kesempatan transmigrator yang datang belakangan sepertiku untuk tampil. Dalam hati, Clint bergumam. Bagaimana tidak? Kaisar Rosell, orang yang terlebih dulu bertransmigrasi ke dunia ini daripada Clint, telah membuat kartu tarot, membuat mesin uap sehingga terjadi revolusi industri besar-besaran di dunia ini, menemukan jalur laut antar kontinen dan bahkan mampu menjadi kaisar. Semua hal yang keren sudah ia ambil. Clint mau ngapain lagi kalau semua sudah diembat Kaisar Rosell? Bahkan Clint ingin tampil keren dengan quote yang keren aja juga tak bisa. Ya, tapi untunglah sekarang Kaisar Rosell sudah meninggal. Oke, lanjut. Tanpa terasa kereta kuda yang mereka tumpangi sampai di Iron Cross Street. Pada saat inilah Dunn secara resmi mengajak Clint untuk bergabung dengan Nighthawk. Pikiran Clint tentu saja masih bimbang dan bingung. Lalu Clint meminta waktu untuk berpikir. Dunn menyampaikan pada Clint untuk memberikan jawaban sebelum hari Minggu. Dan mengingatkan Clint bahwa ini adalah rahasia. Clint dilarang memberitahu orang lain, bahkan kakak dan adiknya sekalipun. Jika tidak, Clint bisa berurusan dengan pengadilan. Mengetahui kereta kuda sudah melewati jalan Iron Cross Street, berarti mereka sudah hampir sampai di apartemen Clint. Sebelum sampai, Clint bertanya pertanyaan yang sangat penting, yaitu tentang gaji. Dunn Smith tersenyum dan memberitahu Clint tak perlu khawatir soal gaji. Budget dari Nighthawk dijamin oleh gereja dan departemen kepolisian. Untuk anggota rekrutan baru, gaji mingguannya adalah 2 pound dan 10 soli. Ada tambahan 10 soli lagi sebagai kompensasi risiko dan kerahasiaan. Jadi total 3 pound. Sedikit lebih kecil dari pengajar di universitas. Gaji Clint juga akan naik seiring dengan pengalaman dan kontribusi Clint. Kemudian untuk kontrak kerjanya adalah 5 tahun. Setelah itu Clint bisa berhenti jika ingin. Tinggal tanda tangan kontrak kerahasiaan seumur hidup. Dan jika ingin keluar kota Tingen, harus mendapat izin dulu. Dan jika ingin pindah rumah ke kota lain, harus mendaftar ke Nighthawk cabang kota tersebut. Untuk jadwal kerjanya shift, jadi tidak ada weekend. Satu shift biasanya ada 3 orang. Jika ingin liburan ke daerah selatan atau ke Teluk Desi, Clint bisa bicara dengan rekannya untuk tukar jaga atau menjagakan jadwal shift klien. Dunn kembali melanjutkan. Jika sudah punya jawaban akan bergabung atau tidak, Clint tinggal pergi ke kedai Hound di Jalan Basic untuk bertemu bosnya, Wright, dan bilang kalau Clint ingin merekrut sedikit pasukan bayaran untuk melaksanakan misi. Clint mengerti, dan kereta kuda pun sampai di depan apartemen Clint. Dunn pamit untuk pergi dan Clint turun dari kereta kuda. Tak terasa bagian belakang baju linen Clint telah basah oleh keringat. Clint melihat jam sakunya dan waktu masih menunjukkan pukul 4 pagi lewat sedikit. Suasana distrik yang ramai pada siang hari ternyata bisa sepi dan kosong pada jam segini. Pencahayaan jalan diterangi oleh warna kuning lampu jalan. Clint pun masuk ke apartemennya.